Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang mengambil mata kuliah dasar manajemen, saya akan melanjutkan penjelasan tentang kemarin yang kita sudah pelajari di minggu sebelumnya tentang apa itu manajer, ya. Nah, sekarang atau selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen, ya, karena inilah mata kuliah yang sedang kalian ambil, dan meskipun saya paham tidak harus, atau saya tidak ingin mahasiswa menghafal definisi, tapi saya ingin mahasiswa itu paham, ya, apa itu manajer, apa itu manajemen, apa itu organisasi, bagaimana itu fungsi-fungsi manajemen, gitu yang akan kita pelajari di minggu ini. Nah, jadi manajemen di sini, ya, merupakan sebuah proses, ya, pengkoordinasian kegiatan pekerjaan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Jadi konteks kalau manajer kemarin itu adalah orangnya yang akan mengkoordinasikan kegiatan pekerjaan, ya, sehingga kemudian terselesaikan sesuai dengan tujuan organisasi dengan dan melalui orang lain. Nah, sementara manajemen itu sendiri adalah prosesnya. Bagaimana proses itu kemudian dilakukan oleh manajer, ya, untuk koordinasi, sehingga harapannya adalah pekerjaan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Saya ulangi, bisa diselesaikan secara efisien dan efektif. Nah, apa itu efisien dan apakah itu efektif? Apakah semua yang efisien itu pasti efektif atau sebaliknya? Kita lihat berikutnya. Efisien itu adalah melakukan segala sesuatu secara benar. Something with the right way, ya, melakukan segala sesuatu secara benar. Nah, supaya lebih memudahkan kalian memahami apa itu efisien, ya, saya akan mengkaitkan dengan input dan output. Jadi, sesuatu dikatakan efisien ketika input yang dikeluarkan itu sebanding dan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, dulu kalian mungkin masih mengingat tentang bagaimana hukum ekonomi. Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, kemudian akan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Tapi itu ternyata bukan teori yang benar. Ada revisi di situ. Ya, teori selalu terbarukan, ya. Apa yang dahulu dikemukakan, kemudian diperbaiki berikutnya, dan seterusnya. Nah, jadi bukan dengan input sekecil-kecilnya. Kalau kita dengan modal 100 rupiah, ya, akan sulit memperoleh dengan sebesar-besarnya 100 juta misalnya. Kan tidak masuk akal. Maka kemudian teori ini diperbaiki. Jadi kalimatnya bukan dengan input sekecil-kecilnya atau pengorbanan sekecil-kecilnya, tetapi dengan pengorbanan tertentu, ya, untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, berapa tertentu itu secara matematis bisa dipelajari. Dan besok kalian juga akan mendapatkan ilmu tersebut, ya. Pada saat input berapakah kemudian hasilnya bisa optimal. Nah, ini seperti kalau saya selalu mengilustrasikan, misalnya begini. Kalian dalam kondisi lapar, ya, kiriman terlambat, misalnya begitu, ya. Kemudian tiba-tiba teman kalian bilang, yuk traktir nih, gitu. Nah, pada saat kalian kemudian ditraktir, misalnya bakso lah gitu, ya, kalian bisa paham di mangkok pertama, makannya cepet banget, masih panas, tapi karena sangat lapar, sekian menit boleh jadi kenyang. Maksud saya habis, ya. Nah, kemudian teman kalian yang saking baik hatinya bilang, mau lagi? Nah, kemudian kalian mau. Habislah di mangkok, atau disediakanlah mangkok kedua. Nah, meskipun boleh jadi mangkok kedua habis, ya, baksonya itu, tapi mungkin tidak akan secepat yang di mangkok pertama. Begitu seterusnya. Nah, jadi input yang kemudian yang diberikan, gitu ya, akan serasa sangat nikmat ketika di awal-awal. Tapi bukannya kemudian ketika ditambah akan menjadi semakin, ya oke, akan semakin kenyang, tapi kemudian pada akhirnya akan maksimal, artinya kemudian sudah tidak tahan lagi. Nah, ini yang kemudian nanti akan kalian kenal dengan istilah the law of diminishing return. Nah, efisien nanti ketika input tertentu hasilnya bisa optimal. Nanti akan ada hasil yang disebut dengan maksimal. Nah, optimal itu artinya adalah tambahan hasilnya itu yang paling besar, tambahan hasil. Ilustrasinya misalnya begini nih. Ketika sebuah tanaman diberikan pupuk 1 kilo, ya, hasilnya 5. Ketika 2, hasilnya 7. Ketika 3, hasilnya 10.
Nah, bisa kalian lihat. 1, 5. 2, 7. 3, 10. 1 ketika ditambahkan 1 kilo lagi menjadi 2 kilo, penambahnya 1 kilo. Hasilnya, tambahan hasilnya 2 kilo. Tapi begitu 2 ke 3 tambah 1 kilo lagi, hasilnya dari 7 menjadi 10. Peningkatannya menjadi 3 kilo. Nah, ini yang disebut dengan hasil yang optimal. Kenapa? Karena kemudian ditambahkan 1 lagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian hasilnya menjadi justru bukan misal lebih dari 10, tapi justru menjadi misalnya 11. Ya. Nah, tetap meningkat iya oke. Tapi dari 10 ke 11 berapa penambahnya? Cuma 1 kilo. Jadi menambahnya semakin turun. Ini yang disebut dengan the law of diminishing return. Nah, ini tidak efisien karena pengorbanannya sama tetapi hasilnya menjadi semakin kecil. Nah, itu efisien. Nah, apa itu efektif? Efektif adalah menyelesaikan kegiatan sehingga sasaran organisasi dapat tercapai. Jadi melakukan segala sesuatu yang benar. Contoh kasus begini. Tahun-tahun belakangan ini ya, yang banyak terjual itu adalah, atau misalnya kalau kita lihat di pertanian ya, artinya di konteks kita agribisnis. Karena misalnya begini, seorang petani dia menanam cabai merah yang besar gitu ya, atau kita sebut sebagai cabai merah keriting lah. Nah, dia melakukan secara efisien, artinya input yang dia gunakan ya, sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh misalnya Dinas Pertanian. Dengan luasan 1 hektar misalnya, maka kemudian input pupuknya sekian, bibitnya sekian, dia mengikuti bagaimana anjuran dari dinas. Nah, ini dia melakukan secara efisien. Outputnya sehingga kemudian menjadi sangat bagus. Tetapi menjadi tidak efektif ketika kemudian ternyata yang banyak diminati bukan cabai keriting, tetapi cabai rawit merah. Nah, ini efisien tetapi tidak efektif. Mudah-mudahan kalian bisa menangkaplah apa yang saya jelaskan ya. Jadi kalau tidak paham kalian boleh nanya di forum diskusi khusus. Sudah saya lampirkan di dalam My Class atau saya sematkan di My Class ya. Nah, kemudian kita bicara yang berikutnya. Ya. Fungsi dan proses manajemen. Tadi kalian sudah paham bahwa manajemen adalah proses koordinasi kegiatan ya yang dilakukan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Nah, sekarang ketika proses itu terjadi, ya, itulah yang disebut dengan proses manajemen. Nah, di dalam proses manajemen, ya, itu kita sedang melakukan apa yang disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen. Apa itu fungsi manajemen? Nah, di pengantar intro sudah dijelaskan bahwa fungsi manajemen itu terkenal dengan PLOC. Planning, Leading, Organizing, dan Controlling. Merencanakan, kepemimpinan, kemudian mengorganisasikan atau memimpin tadi ya, mengorganisasikan dan mengawasi. Nah, itu adalah fungsi-fungsi manajemen secara umum. Meskipun nanti di semester berikutnya kalian akan pelajari tentang fungsi yang lain ya. Nah, di sini salah satu fungsi yang di awal itu adalah yang disebut dengan fungsi perencanaan atau bisa bilang planning. Di proses merumuskan sasaran, menetapkan suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut dan menyusun rencana guna memadukan dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan. Dari definisi ini saya tidak meminta kalian untuk menghafal, tetapi memahami bahwa kalian bisa lihat dari 3 saja kata kunci di sini. Ya. 1. Rumuskan sasaran. 2. Tetapkan strategi. 3. Susun rencana. Ingat, rumuskan sasaran, tetapkan strategi, susun rencana. Saya akan ilustrasikan dengan sebuah contoh kasuistik ya, atau studi kasus yang pernah terjadi. Jadi pada sebuah perusahaan besar, ya, ada sebuah perusahaan besar namanya Commondale. Jadi perusahaan itu adalah sebuah perusahaan yang memproduksi sepeda. Ingat ya, perusahaan yang memproduksi sepeda. Tapi kemudian CEO-nya ya pada saat itu ingin membuat sebuah perencanaan besar, disebut sebagai perencanaan strategis. Nanti akan kalian pelajari. Ya, sebenarnya kemarin di depan sudah ada ya, strategis dan keuangan atau finansial. Perencanaan strategis itu tidak bisa terjadi dalam waktu yang sangat pendek atau jangka pendek. Tapi perencanaan strategis itu dibuat dalam jangka yang cukup panjang, tahunan biasanya ya, 5 tahun, 10 tahun. Nah, perusahaan itu si Commondale ya, yang awalnya adalah perusahaan yang memproduksi sepeda, membuat sebuah strategi atau perencanaan strategi yang
cukup besar. Apa itu? Dia ingin memproduksi sebuah sepeda motor. Jadi sasaran adalah membuat sepeda motor. Nah, sebentar, mungkin karena kalau terlalu lama nanti video susah untuk di upload ya, kalian juga tidak bisa melihat secara utuh, maka saya cut, kemudian nanti akan saya lanjutkan ya.